Masih bersama program 60 menit Special Report. Saudara, bicara bola tak luput dari tim yang dijagokan untuk menang. Namun, euforia pertandingan sepak bola tak pernah lepas dari perjudian. Saudara, judi bola seakan tak pernah sirna. Siasat para bandar yang menawarkan hadiah uang menjadikan judi bola marak di media sosial. Berikut penelusuran jurnalis Kompas TV, Adinda Kusumo. Penggemar sepak bola mungkin akrab dengan istilah bola itu bundar. Selama pertandingan belum berakhir, apapun bisa terjadi. Tim yang digadang-gadang juara bisa saja terpuruk. Begitu juga sebaliknya, tim underdog pun bisa juga berjaya. Prediksi kemenangan pun meleset. Namun, hal ini nyatanya tak menyurutkan sebagian orang untuk bertaruh. Saudara, saat momentum Piala Dunia, biasanya ada satu hal yang tidak bisa dipisahkan di balik euforia event 4 tahunan ini, yaitu taruhan siapa yang menang atau judi bola. Kini judi bola tidak hanya dimainkan secara konvensional, tapi juga merambah online. Aparat berkali-kali menyatakan gencar memburu para bandar, tapi kenapa sampai saat ini masih terus marak, bak hilang satu, tumbuh 1000? Saya pun mencari tahu fenomena judi bola yang berkembang melalui platform digital. Mudahnya memasang taruhan online, saya buktikan sendiri. Melalui penelusuran Google, saya menemukan beragam situs judi bola daring. Tidak hanya menyediakan judi bola, situs ini juga menawarkan sejumlah jenis permainan judi lainnya. Saya pun mencoba mendaftar ke situs tersebut. Saudara, saya telah menelusuri dan bahkan mencoba langsung untuk mendaftar melalui salah satu website judi online yang saya temukan. Saya langsung dihubungkan dengan dua pilihan, yaitu live chat yang langsung berada di dalam website dan juga media sosial pesan singkat WhatsApp. Ternyata mereka merespon sangat cepat. Lalu mereka menyampaikan bahwa saya bisa memasang taruhan antara Rp25.000 hingga Rp50.000 saja. Saat mendaftar, rata-rata situs judi bola online meminta para calon pemain untuk menyertakan informasi nama pengguna, email, nomor ponsel, hingga nomor rekening bank. Saya juga menemukan berbagai penawaran judi bola melalui platform media sosial seperti Twitter dan Instagram. Untuk menarik minat, iming-iming hadiah mulai dari barang-barang elektronik hingga uang tunai pun ditawarkan. Ini menjadikan banyak pemain judi ataupun calon pemain judi semakin penasaran terkait hal ini. Guna menggali lebih jauh terkait judi bola, saya mewawancarai JJ, koordinator bandar judi bola online di wilayah Sumatera. Selama kurang lebih 10 tahun, JJ bekerja untuk sejumlah perusahaan judi online yang berbasis di Asia Tenggara. JJ pun mengungkap sejumlah trik untuk menjaring para calon pemain judi bola melalui sistem online. Biasanya mereka gunain cara SMS blast atau seperti WhatsApp. Biasanya sih pakai foto cewek gitu. Mau nggak depo sekarang dengan deposit sekian, dengan cashback sekian. Di website kami ini menawarkan ini ada bonus mingguan, selain cashback gitu. Biasanya sih kita dapat data nama paslon pemain-pemain yang aktif biasanya di judi online. Itulah yang kita gunakan buat SMS, WhatsApp. Selain itu juga kita pakai media sosial. Medsos itu biasanya kita pakai influencer juga sih buat promo-promo. Terus kita pakai YouTube juga. Ada sejumlah jenis judi bola yang biasa ditemukan dalam situs perjudian online. Di antaranya, parlay, yakni gabungan beberapa taruhan. Fur, yaitu memberi poin lebih kepada tim lain yang dinilai bukan tim kuat atau unggulan. Dan leg and leg, yaitu taruhan untuk tim yang sama kuat dalam sebuah pertandingan. Sejumlah jenis judi bola membuat pemain berulang kali penasaran hingga kecanduan taruhan.
Padahal, peluang pemain untuk menang judi bola online hanya 1/10 dari 100%. Persentase kemenangannya juga sulit. 9% aja kesempatannya buat menang. 90%. Biasanya mereka tuh udah tahu tuh, dengan poin-poin yang mencurigakan tuh udah tahu tuh. Biasanya kalau tim besar mainnya kecil, berarti bahaya jadi tancapnya. Kita harus membaca juga statistik. Pada setiap gelaran Piala Dunia, JJ mengakui pemain judi bola meningkat drastis. Nilai perputaran uang dalam semalam pun sangat fantastis. Kalau Piala Dunia seperti ini, paling banyak kira-kira dapat berapa maksimal uang yang berputar dalam semalam ataupun satu pertandingan? Tergantung tim sih. Kalau tim-tim besar mungkin seharinya itu mungkin bisa 500 ya. 500 juta atau lebih kalau tidak praktis. Biasanya semifinal ya. Semifinal atau final gitu. Karena ada pertandingan mati-matian kan. Pertandingan penghujung pasti ya. Jadi ya orang lebih greget gitu. 10M lebih. Media ekonomi asal Amerika Serikat Bloomberg melaporkan perputaran uang judi pada Piala Dunia 2022 di Qatar diperkirakan mencapai 35 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 545 triliun rupiah. Nilai ini meningkat drastis sebanyak 65% dibandingkan perputaran uang judi selama Piala Dunia 2018 di Rusia. Seorang analis bank multinasional Inggris Barclays PLC menyatakan, peningkatan ini dipengaruhi lonjakan jumlah masyarakat yang mengakses judi online selama pandemi. Jadi kalau bicara judi bola ini dengan Piala Dunia, yaitu sulit untuk diberantas. Karena itu kan tersebar dimanapun. Apalagi kalau bicara soal online. Ya mereka bebas-bebas aja untuk memperkirakan siapa yang menang, misalnya bettingnya berapa. Tapi kalau untuk masuk ke ranah tim nasional, pengaruh ke Piala Dunia, saya pikir ini tidak mungkin. Karena pihak Federasi Sepak Bola Internasional, FIFA dalam hal ini, sudah bekerja sama dengan Biro Investigasi seperti FBI. Mereka sudah mengantisipasi potensi-potensi yang akan terjadi jika ada bandar-bandar judi yang mau untuk masuk menggoyang Piala Dunia. Meningkatnya aktivitas judi bola selama gelaran Piala Dunia turut diamini oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kemenkominfo. Kemenkominfo telah menindak hampir 12.000 konten perjudian, termasuk judi bola, sejak beberapa hari sebelum Piala Dunia dimulai pada pertengahan November lalu. Jumlah terbanyak berasal dari situs perjudian yang mencapai lebih dari 10.000 konten. Kemenkominfo menilai angka yang diperoleh dalam kurun waktu kurang dari 20 hari ini tergolong tinggi jika dibandingkan dengan jumlah konten yang ditangani beberapa bulan sebelumnya. Kan kalau ada event dan event itu ada kecenderungan boleh betting ya, kalau kita lihat ya ini kan namanya kita kan hidup di dunia digital yang tersambungkan dengan semua negara. Mungkin di kita adalah dilarang, di lain negara itu adalah diatur. Nah inilah terjadi perbedaan pengaturan yang perlu penanganan khusus. Kami sendiri sih punya tim yang cukup banyak untuk melihat pelakukan, tapi kan yang namanya kejar-kejaran. Sementara itu, perkembangan platform digital dan media sosial judi bola secara online dalam beberapa tahun terakhir lebih diminati dari judi bola konvensional. Alasannya, tak hanya karena besarnya jumlah penduduk Indonesia, namun juga kecenderungan masyarakat lebih banyak menghabiskan waktu secara online. Pertama, size marketnya besar. Kita kan negara keempat terbesar di dunia, pengguna internetnya juga aktif. Kita itu pengguna internet yang cukup aktif di dunia. Kalau kita lihat di rata-rata dunia itu beraktivitas di ruang digital itu selama 6 jam 37 menit. Indonesia itu 8 jam 36 menit, hampir 2 jam lebih dari rata-rata dunia. Memang orang kita memang lebih banyak sekarang menghabiskan waktunya di ruang digital. Seiring perkembangan teknologi serta akses ruang digital, banyak generasi muda terjebak judi bola secara online. Penasaran hingga kecanduan seringkali membuat para penjudi rela menjual harta benda. Lalu mengapa para pejudi bola masih tergiur iming-iming para bandar meski kerap kalah dan rugi hingga jutaan rupiah? 60 menit special report segera kembali.
Soalnya enak banget, dia bilang gue kerja gajian dulu sebulan baru dapat duit. Jadi yaudah ini makanya lu gue ajarin main bola, kata dia gitu. Yaudah saya masang tuh pas gajian nyobain. Saya kalah tuh kan, gak terima kalau kalah, kalau pasti besoknya penasaran masang lagi. Sambut era TV digital bersama Kompas TV. Jika pesawat TV kamu belum digital ready atau bukan smart TV, siapkan set-top box dan sambungkan ke antena. Kemudian pilih tombol setting pada remote TV, lalu tekan auto scan. Jika pesawat TV kamu sudah digital ready, cukup pilih tombol menu pada remote TV. Kemudian pilih setting, pilih saluran, lalu auto scan. Mudah bukan? Dengan menggunakan saluran digital, Anda bisa menyaksikan program-program terbaik Kompas TV dengan kualitas gambar serta suara yang lebih tajam serta jernih. Sambut era TV digital bersama Kompas TV. Jika pesawat TV kamu belum digital ready atau bukan smart TV, siapkan set-top box dan sambungkan ke antena. Kemudian pilih tombol setting pada remote TV, lalu tekan auto scan. Jika pesawat TV kamu sudah digital ready, cukup pilih tombol menu pada remote TV. Kemudian pilih setting, pilih saluran, lalu auto scan. Mudah bukan? Dengan menggunakan saluran digital, Anda bisa menyaksikan program-program terbaik Kompas TV dengan kualitas gambar serta suara yang lebih tajam serta jernih. Sambut era TV digital bersama Kompas TV. Jika pesawat TV kamu belum digital ready atau bukan smart TV, siapkan set-top box dan sambungkan ke antena. Kemudian pilih tombol setting pada remote TV, lalu tekan auto scan. Jika pesawat TV kamu sudah digital ready, cukup pilih tombol menu pada remote TV. Kemudian pilih setting, pilih saluran, lalu auto scan. Mudah bukan? Dengan menggunakan saluran digital, Anda bisa menyaksikan program-program terbaik Kompas TV dengan kualitas gambar serta suara yang lebih tajam serta jernih. Sambut era TV digital bersama kembali hadir di Kota Solo mulai dari tanggal 17 hingga 18 Desember di Pura Mangkunegaran. Dimeriahkan oleh Gigi, Kangen Band, dan band lokal lainnya. Juga diramaikan dengan karnaval budaya, berbagai diskon produk UMKM terbaik, edukasi UMKM, serta banyak acara menarik lainnya. Tidak ketinggalan juga akan ada beragam hadiah istimewa. Ayo datang dan rasakan kemeriahannya. Masih bersama program 60 menit Special Report, saudara. Meski kerap kalah dari bandar, para pejudi bola dibuat penasaran dengan iming-iming promosi, mulai dari penambahan hingga diskon deposit yang membuat mereka tetap bertaruh. Namun benarkah para pejudi bola rela dibuat gelap mata hingga kehilangan jutaan rupiah? Berikut penelusuran jurnalis Kompas TV Adinda Kusumo dengan seorang pejudi bola. Judi bola bisa menjadi candu. Tak jarang, penjudi rela menggadaikan bahkan menjual harta bendanya bernilai jutaan rupiah demi menuruti candu judi. Ini yang dialami TR, pria berusia 25 tahun. Gemar pasang taruhan melalui situs judi bola online sejak 5 tahun lalu. TR bercerita, awalnya ia tergoda ajakan temannya yang piawai berjudi bola online dan kerap menang. TR pun mencoba sendiri memasang taruhan judi bola. Namun bukan untung, malah buntung. Dari sepanjang 5 tahun ini, lebih sering mana? Sering menangnya atau sering kalahnya? Dan kenapa kayak gitu? Sering kalahnya sih, cuman kalau menangnya nggak setimpal sama kita masang. Contohnya? Contohnya kita pernah dapat menang 3 juta, kalahnya udah banyak banget, kayak pasang 1 juta, gope, cuman kalah mulu.
Meski berkali-kali kalah dari sistem dan bandar judi bola online, TR tetap penasaran. Ia tergiur mendapatkan uang dengan mudah seperti cerita temannya yang mampu meraup jutaan rupiah dari judi bola online. Tapi kenapa pada saat itu masih aja penasaran? Ya karena gitu, ngeliat teman itu enak banget dapet duitnya Kak. Kok dia gampang banget tanpa kerja dapet ngelebihin UMR tuh. Dia tanpa duduk doang dia masang-masang, dapet banyak nih, kata dia gitu. Lalu enak banget, gue bilang gue kerja gajian dulu sebulan baru dapet duit. Jadi yaudah ini makanya lu gue ajarin main bola, kata dia gitu. Yaudah saya masang tuh pas gajian nyobain. Kalah tuh kan gak terima kok kalah Kak, pasti besoknya penasaran masang lagi. Dari penasaran, TR pun menjadi kecanduan. Ia bahkan seringkali gali lobang tutup lobang, menggadaikan ponsel demi mendapatkan modal deposit taruhan. Saya gade dulu nih, apa nih, saya pasang nih tim, ujung-ujungnya seri kalah. Nah besoknya saya gade lagi kan ke teman tuh, cari nih gade-gade gitu, udah dicariin tuh, dapet duit, saya pasang lagi. Nah menang tuh, cuman balikan modal doang, saya tebus yang ini belum ketebus. Nah akhirnya pusing kan, nyari solusi lagi sama teman, gade lagi. Gade terus itu Kak, sampai barang habis tuh pokoknya. TR sempat ingin berhenti berjudi bola online. Namun, iming-iming promosi mulai dari penambahan hingga diskon deposit dari bandar membuat TR tergiur kembali memasang taruhan. Mereka iming-imingnya apa? Iming-imingnya sih dapat bonus member Kak gitu. Imingnya nih misalnya kayak depo 100 ditambahin sama dia jadi gocap 150. Nah ini lagi pur-purannya nih lagi mantep nih, ada diskonan ya tadi gitu, yaudah masang. Terbukti nggak tapi? Enggak sih Kak, enggak juga. Kadang dia licik bisa muterin ini yang keadaan, kayak misalnya tim gede nih kita udah pilih-pilih menang, kadang dikalahin sama dia. Kalau bandar itu kadang kalau kita udah ngerti nih, dia menit 70 itu udah muter lagi, jadi mana masukkan pasangan yang banyak nih, sama dia diputer lagi, jadi dikalahin. Kini, TR mengaku telah berhenti bermain judi online, termasuk judi bola. Ia sadar jutaan rupiah ludes demi judi bola online. Kita main game lain juga kalah mulu sampai habis. Nah di situ saya udah berhenti, nggak ada namanya judi itu buat kemenangan. TR pun takut jika harus berurusan dengan hukum akibat judi bola online. Sekarang ini kan lagi ngeri-ngerian nih katanya transfer kalau ke bank, kalau misalnya ini kan orang kita nggak tahu di belakang tuh, itu lagi ngeri-ngerinya. Gara-gara kasus slot, kayak upload di berita aja orang lagi main 2 hamil ditangkap. Bermain judi bola melalui situs tidak dapat dipisahkan dari jenis judi online lainnya. Pasalnya, perusahaan judi online menyediakan semua jenis judi untuk menggait para pemain. Biasanya semuanya ini dari luar, nggak ada yang dari dalam. Kalau dalam pasti ditangkap. Biasanya dia IP-nya di luar dan beroperasinya di luar. Karena kan walaupun dia itu online, kan harus ada tempatnya untuk mendistribusikannya. Pendistribusiannya itu dari luar Indonesia dan biasanya di negara-negara yang memang membolehkan atau mengatur tentang perjudian. Sepanjang tahun 2018 hingga Desember 2020, Kemenkominfo telah memblokir lebih dari 600.000 konten terkait judi online. 590.000 atau 95% diantaranya berasal dari situs judi online. 5 tahun belakangan, jumlah konten terkait judi online cenderung terus meningkat. Sejak awal Januari hingga 4 Desember 2022, lebih dari 177.000 konten judi online termasuk jenis judi bola telah diblokir. JJ, Bandar Judi Bola mengungkap, perusahaan judi online bisa memiliki puluhan situs yang berjaring dengan perusahaan lainnya. Ia pun menyebut aparat penegak hukum juga menjadi pihak yang ikut terlibat dalam praktik perjudian, termasuk judi online. Jadi perusahaan ini bisa punya 10 sampai 20 website dan mereka ini berjaringan. Ada bagi-baginya juga ke petugas, dengan ke aparat. Dan itu pasti kita memang harus seperti itu. Untuk judi ini itu menggiurkan dan memang harus berbagi gitu dengan sama
aparatur pengamanan lah ya. Menilik keterkaitan erat antara judi dan bola, aparat penegak hukum gencar memantau aktivitas judi bola, baik online maupun offline, selama gelaran Piala Dunia. Meski tradisi pasang taruhan lekat dengan sepak bola, namun perjudian tak serta-merta mengurangi euforia, pun menodai citra gelaran Piala Dunia. Ya kalau judi bola itu kembali lagi kepada penegak hukum sampai sejauh mana bisa untuk mengatasi hal seperti itu. Permasalahan ada taruhan di Piala Dunia segala macam, menurut saya tidak ada tidak akan merusak pemikiran global ataupun masyarakat dunia terhadap ya Piala Dunia itu sendiri, yang mana itu memang ajang untuk orang bersama-sama, berpesta bersama gitu loh, saling toleransi dan segala macam. Jadi kalau permasalahan judi dan segala macam itu lebih ke individual. Kalau misalkan memang orang itu memang berniat buruk, mungkin ya memang harus kita coba selidiki atau kita coba. Tapi kalau memang mungkin orang itu hanya sekedar untuk have fun dan mungkin untuk meramaikan suasana, menurut saya sih nggak terlalu mengganggu ya. Nah, di negara kita karena memang kita juga negara hukum, ya otomatis juga kita harus mengikuti hukum negara Indonesia gitu. Tapi kalau memang dibolehkan ya untuk euforia itu tersebut ya kenapa enggak gitu. Karena orang di situ kan sekalian nonton, dia juga ada kayak perasaan deg-degannya. Janji Polri memberantas judi baik online maupun offline pun terus dinanti. Lalu bagaimana seharusnya langkah serius Polri berkomitmen menindak judi? Tentu pengawasan kepada anggota agar anggota justru jangan melindungi, itu pengawasan. Dengan kemampuan teknologi yang dipunyai oleh Polri, kemampuan IT, diharapkan Polri selain antisipatif juga responsif terhadap dinamika yang berkembang. Sehingga bisa dengan cepat nanti mendeteksi apabila ada tindak pidana perjudian ini yang bisa terdeteksi dan pelakunya ada di Indonesia, langsung bisa ditindak. Jangan sampai ada efek atau dampak judi ini kemudian berimbas kepada potensi tindakan kriminalitas. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), seseorang dapat dipenjara maksimal 4 tahun dan denda paling banyak 10 juta rupiah jika terlibat judi. Sementara itu, jika praktik judi dilakukan secara online, hukuman pidana dapat bertambah maksimal 6 tahun penjara dan dengan denda hingga 1 miliar rupiah. Main judi bola memang bikin penasaran, tapi seringnya alih-alih untung justru buntung. Praktik judi bola ilegal di Indonesia. Kita harus waspada, jangan sampai Anda masuk penjara hanya gara-gara bola. Tak terasa 60 menit sudah kami menemani Anda. Tetap jaga protokol kesehatan Anda saudara, karena COVID-19 masih ada. Saya Ihsan Sitorus undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa. Kompas Update dipersembahkan oleh Nutrif Benecol. Selamat malam, saya Rahmat Ibrahim. Anda menyaksikan Kompas Update pukul 19 waktu Indonesia Barat. Tim SAR gabungan kembali menemukan satu jenazah korban gempa yang tertimbun longsor di Cianjur, Jawa Barat. Jenazah laki-laki ini ditemukan di kedalaman 10 meter, korban dalam kondisi utuh meski sudah tertimbun longsor selama 28 hari. Sampai saat ini, proses pencarian korban longsor masih terus dilakukan menggunakan alat berat maupun secara manual. Demikian Kompas Update, saya Rahmat Ibrahim. Terima kasih, sampai jumpa. Kompas Update dipersembahkan oleh Entras.